Di balik senyumnya yang lembut, Ayu menyimpan kisah kelam tentang masa lalu yang terlupakan. Anak yang ditinggalkan di hutan, dibesarkan oleh siluman ular, dan kini menjadi pelindung desa dari ancaman sihir gelap. Ketika kutukan misterius mengancam hidupnya, Ayu harus memulai perjalanan berbahaya untuk mengungkap kebenaran tentang dirinya, menyembuhkan luka masa lalu, dan melindungi dunia yang dia cintai. Tapi, apakah hati yang hancur bisa menjadi senjata terkuat melawan kejahatan? Irma adalah seorang wanita muda berusia sekitar 25 tahun yang hidup dalam kesederhanaan. Dia tinggal sendirian di sebuah rumah kecil di pinggir desa, terbuat dari kayu tua yang sudah mulai rapuh. Kehidupannya sebatang kara sejak kedua orang tuanya meninggal akibat penyakit beberapa tahun yang lalu. Untuk bertahan hidup, Irma bekerja sebagai penjual sayur di pasar desa. Setiap pagi buta, dia bangun untuk mempersiapkan dagangannya, mengemas sayur mayur segar yang diperolehnya dari kebun kecil di belakang rumahnya. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Irma tidak pernah mengeluh. Senyumnya selalu menyambut pelanggan yang datang ke lapaknya. Namun, kesederhanaan hidupnya mulai terusik pada suatu hari ketika sekelompok preman datang ke pasar. Mereka adalah sekelompok pria kasar yang sering membuat onar di desa. Saat itu, Irma sedang melayani seorang pelanggan. Tiba-tiba, suara tawa keras terdengar dari kejauhan. Sekelompok preman itu mendekat, lalu berhenti di depan lapak Irma. Salah satu dari mereka, seorang pria berbadan besar dengan tato di lengannya, memulai godaan. Cantik, dagang sendirian, ya? Kalau butuh teman, bilang saja, katanya sambil tertawa keras. Irma merasa risih. Dia mencoba mengabaikan mereka dan melanjutkan pekerjaannya. Namun, preman itu tidak berhenti. Mereka mulai mengganggunya dengan lebih kasar, menyentuh sayur-sayurnya tanpa izin dan melemparkan komentar tak pantas. "Hei, kalau cuma mau ganggu, pergi saja," seru Irma. Suaranya gemetar antara marah dan takut. Preman-preman itu tertawa semakin keras. Salah satu dari mereka bahkan mencoba menyentuh tangan Irma. Dalam kepanikan, Irma mengambil segenggam sayur dari lapaknya dan menampar wajah salah satu preman dengan seikat kangkung. "Apa-apaan ini?" teriak si preman sambil mundur selangkah. Wajah mereka yang tadinya penuh tawa kini berubah menjadi marah. Mereka mulai mengobrak-abrik dagangan Irma, melemparkan sayur-sayurnya ke tanah. Irma berteriak meminta tolong, tetapi tidak ada yang berani melawan preman-preman itu. Setelah puas membuat kekacauan, mereka pergi meninggalkan Irma dengan lapaknya yang berantakan. Namun, dendam mereka tidak berhenti di situ. Malam harinya, ketika Irma berjalan pulang dari pasar, preman-preman itu menghadangnya di jalan sepi. "Berani sekali kau menampar kami tadi siang," ujar salah satu dari mereka dengan nada mengancam. Irma ketakutan, tetapi dia mencoba untuk tetap tenang. "Aku hanya membela diriku. Pergi kalian," katanya tegas, meskipun suaranya sedikit bergetar. Namun, preman-preman itu tidak mendengarkan. Mereka menyeret Irma ke tempat gelap di dekat hutan. Di sana, mereka melakukan perbuatan keji yang meninggalkan luka mendalam di hati dan jiwa Irma. Setelah itu, mereka meninggalkannya sendirian dalam kegelapan. Hari-hari berlalu dengan penuh rasa sakit dan trauma bagi Irma. Dia merasa hancur dan kehilangan harapan. Namun, hidup terus berjalan, dan dia mencoba bangkit perlahan. Namun, beberapa bulan kemudian, Irma mulai merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Perutnya mulai membesar, dan akhirnya dia menyadari bahwa dirinya hamil. Kabar kehamilannya menyebar di desa kecil itu. Orang-orang mulai berbisik-bisik di belakangnya, mencibir, dan mencemooh. Irma merasa semakin terpuruk. Dia malu dan bingung harus berbuat apa. Ketika bayinya lahir, dia tidak sanggup untuk melihat wajahnya. Rasa sakit dan trauma masa lalunya terlalu berat untuk ditanggung. Pada suatu malam, dalam keputusasaan, Irma membawa bayinya ke sebuah hutan yang jauh dari peradaban. Hutan itu terkenal angker dan jarang dijamah manusia. Dengan hati yang berat,
Dia meletakkan bayinya di bawah pohon besar dan meninggalkannya di sana sambil menangis terseduh-seduh. Namun, nasib bayi itu ternyata tidak seburuk yang Irma bayangkan. Hutan itu adalah wilayah kekuasaan siluman ular bernama Nagaloka. Siluman ular itu adalah makhluk mistis yang telah hidup selama ratusan tahun. Meskipun tampak menyeramkan, dia memiliki hati yang lembut dan sering membantu makhluk yang membutuhkan. Ketika mendengar tangisan bayi, Nagaloka datang mendekat. Dia melihat bayi kecil itu tergeletak di bawah pohon, menangis kelaparan. Dengan lembut, dia mengangkat bayi itu dengan ekornya dan membawanya ke sarangnya di tengah hutan. "Siapa yang tega meninggalkanmu di sini, Nak?" gumam Nagaloka. Siluman itu merawat bayi tersebut dengan penuh kasih sayang. Dia memberinya susu dari hewan-hewan hutan dan menjaga bayi itu dengan tubuh besarnya yang hangat. Bayi itu tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Nagaloka memberinya nama Ayu. Seiring waktu, Ayu tumbuh menjadi seorang gadis muda yang cantik dan memiliki kekuatan luar biasa. Dia mewarisi sifat-sifat baik dari Nagaloka dan juga kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk hutan. Namun, Ayu selalu bertanya-tanya tentang asal-usulnya. "Bu Loka," panggil Ayu suatu hari, menggunakan panggilan sayang untuk siluman ular yang telah menjadi ibunya. "Dari mana aku berasal? Mengapa aku berbeda dari makhluk lain di hutan ini?" Nagaloka hanya tersenyum samar. "Kamu istimewa, Ayu. Suatu hari, kamu akan mengetahui kebenaran tentang dirimu. Tapi, untuk saat ini, hiduplah dengan bahagia." Ayu merasa ada sesuatu yang disembunyikan, tetapi dia tidak mendesak. Dia mencintai Nagaloka seperti ibunya sendiri dan merasa berterima kasih atas kehidupan yang diberikan kepadanya. Namun, kehidupan Ayu di hutan tidak selamanya damai. Ketika dia dewasa, takdir mulai membawanya kembali ke desa tempat Irma tinggal. Bayi yang dulu dibuang kini telah menjadi seseorang yang memiliki kekuatan untuk mengubah takdir orang-orang di sekitarnya, termasuk menghadapi masa lalu yang kelam. Ayu tumbuh menjadi seorang gadis yang luar biasa. Rambutnya panjang dan hitam berkilau, matanya tajam seperti elang, tetapi penuh kelembutan. Di bawah asuhan Nagaloka, dia tidak hanya belajar bertahan hidup di hutan tetapi juga memahami keajaiban alam. Nagaloka mengajarkan Ayu seni bela diri untuk melindungi diri, cara berbicara dengan binatang, serta kemampuan memanipulasi energi alam di sekitarnya. Meskipun dia hidup dengan damai, Ayu sering merasa gelisah. Ada sesuatu di hatinya yang selalu membuatnya bertanya-tanya. Dia merasa ada dunia lain di luar hutan yang memanggilnya. "Bu Loka, aku ingin melihat dunia di luar sini," kata Ayu suatu hari. Nagaloka memandang Ayu dengan tatapan bijak. "Kamu harus berhati-hati, Ayu. Dunia luar tidak sebaik yang kamu bayangkan. Tapi aku tahu, waktumu untuk pergi memang sudah tiba." Sebelum Ayu pergi, Nagaloka memberikan seuntai kalung berbentuk ular kecil dari emas. "Kalung ini adalah pelindungmu. Jika kamu dalam bahaya, panggil namaku, dan aku akan datang," katanya. Dengan berat hati, Ayu meninggalkan hutan yang telah menjadi rumahnya selama ini. Dia melangkah ke dunia manusia dengan perasaan campur aduk, penuh antusiasme tetapi juga keraguan. Di sisi lain, Irma menjalani hidupnya dengan penuh penyesalan. Setelah membuang bayinya, dia merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Setiap malam, dia bermimpi tentang bayi itu, mendengar tangisannya, dan merasakan perasaan bersalah yang menghantui. Irma tidak lagi berjualan di pasar. Dia menghindari keramaian dan lebih memilih bekerja sebagai buruh tani di desa lain. Namun, desas-desus tentang masa lalunya terus mengikutinya. Orang-orang di desa tetap mencemooh dan menjauhinya. Hingga suatu hari, takdir mempertemukan kembali Irma dan Ayu. Ayu, yang kini berusia sekitar 18 tahun, tiba di desa tempat Irma tinggal. Penampilannya yang anggun dan kekuatannya yang luar biasa membuatnya menarik perhatian. Dia membantu penduduk desa yang kesusahan, mengusir hewan buas, dan memperbaiki ladang yang rusak. Namun, Ayu tidak menyadari bahwa salah satu wanita di desa itu adalah ibunya. Irma,
yang melihat Ayu dari kejauhan, merasa ada sesuatu yang aneh. Hati kecilnya berkata bahwa gadis itu memiliki kemiripan dengan bayi yang pernah dia tinggalkan. Pada suatu malam, Irma memberanikan diri mendekati Ayu. "Siapa namamu, Nak?" tanya Irma dengan suara lembut. "Aku Ayu," jawab gadis itu. "Aku berasal dari hutan. Tapi aku tidak tahu siapa orang tuaku." Jawaban itu membuat hati Irma hancur. Dia menangis tersedu-sedu, tetapi tidak mengungkapkan identitasnya. Sementara itu, kabar tentang keberadaan Ayu sampai ke telinga para preman yang pernah menghancurkan hidup Irma. Mereka sekarang sudah menjadi pemimpin kelompok yang lebih besar dan lebih kuat. Mendengar tentang seorang gadis yang memiliki kekuatan luar biasa, mereka merasa terancam. "Kalau dia benar-benar sekuat itu, kita harus menyingkirkannya sebelum dia mengancam kekuasaan kita," ujar salah satu dari mereka. Mereka mulai merencanakan cara untuk menjebak Ayu. Suatu malam, ketika Ayu sedang berjalan di pinggir desa, mereka menghadangnya. "Hei, gadis hutan, apa kabar?" ujar salah satu dari mereka dengan nada mengejek. Ayu, yang terbiasa menghadapi binatang buas, tidak merasa takut. Dia berdiri tegak dan menatap mereka dengan tajam. "Apa yang kalian inginkan?" "Tenang saja, kami hanya ingin bersenang-senang," ujar pemimpin mereka sambil mendekat. Namun, sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, Ayu mengangkat tangannya. Angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat para preman mundur beberapa langkah. "Pergi, atau aku tidak akan segan-segan melawan kalian," kata Ayu dengan suara tegas. Preman-preman itu terkejut dengan kekuatannya, tetapi mereka tidak menyerah begitu saja. Mereka kembali ke markas dan menyusun rencana yang lebih jahat. Di malam yang sama, Irma memutuskan untuk memberanikan diri berbicara dengan Ayu. Dia mengundang gadis itu ke rumah kecilnya. "Kenapa kau begitu baik padaku, Bu?" tanya Ayu. Irma terdiam sejenak. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Karena aku merasa punya hutang yang tak terbayar pada seseorang seperti dirimu," jawabnya samar. Ayu merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh wanita itu, tetapi dia memilih untuk tidak menekan. Dia menghormati keheningan Irma. Namun, kebahagiaan kecil ini tidak bertahan lama. Pada malam berikutnya, para preman menyerang rumah Irma. Mereka membakar rumah kecil itu untuk memancing Ayu keluar. Ayu, yang sedang tidur di dalam, terbangun oleh bau asap. Dia segera menarik Irma keluar dari rumah yang terbakar. "Kenapa mereka melakukan ini?" teriak Ayu. Irma hanya menangis tanpa bisa menjawab. Ayu memutuskan untuk menghadapi para preman itu. Dia kembali ke hutan untuk memanggil naga loka. Dengan bantuan siluman ular, Ayu mendapatkan kekuatan tambahan untuk melindungi dirinya dan desa dari ancaman preman. Ketika Ayu kembali, dia menemukan para preman sedang bersiap menyerang penduduk desa. Dengan keberanian dan kekuatannya, Ayu melawan mereka satu persatu. Pertarungan itu berlangsung sengit, tetapi Ayu berhasil mengalahkan para preman. Desa menjadi aman kembali, dan penduduk mulai memandang Ayu sebagai pahlawan. Setelah kejadian itu, Irma akhirnya mengungkapkan kebenaran kepada Ayu. Dengan air mata yang mengalir deras, dia menceritakan semua yang terjadi di masa lalu. "Aku ibu kandungmu, Ayu. Aku tahu aku salah. Aku tidak pantas menjadi ibumu, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku menyesal," ujar Irma sambil menangis. Ayu terkejut, tetapi dia merasakan sesuatu yang hangat di hatinya. Dia memeluk Irma dengan erat. "Ibu, aku memaafkanmu," kata Ayu lembut. Setelah itu, Ayu memutuskan untuk tinggal di desa bersama Irma. Mereka membangun kembali kehidupan yang hancur dan mempererat hubungan mereka. Ayu juga melanjutkan misinya untuk melindungi desa dan alam sekitarnya. Di sisi lain, naga loka tetap mengawasi Ayu dari kejauhan, merasa bangga dengan gadis yang telah diasuhnya. Hidup mereka tidak sempurna, tetapi cinta dan keberanian mereka membawa harapan baru untuk masa depan. Hari-hari berlalu, dan kehidupan di desa mulai kembali normal setelah kekalahan para preman.
Penduduk desa mulai menerima Ayu sebagai bagian dari mereka, meskipun beberapa dari mereka masih bertanya-tanya tentang asal-usul gadis itu. Ayu, dengan kebijaksanaannya, mulai membantu desa untuk menjadi tempat yang lebih baik. Dia mengajari penduduk desa cara bercocok tanam yang lebih efektif, berbagi pengetahuan yang dia pelajari dari Nagaloka tentang menjaga keseimbangan alam, dan melindungi desa dari ancaman hewan buas. Ayu bahkan memimpin inisiatif untuk menghijaukan kembali lahan-lahan yang telah rusak akibat aktivitas manusia. Namun, dalam hati kecilnya, Ayu masih menyimpan pertanyaan besar tentang dirinya. Meskipun Irma telah mengungkapkan bahwa dia adalah ibu kandung Ayu, rasa sakit dan penyesalan masa lalu membuat Irma tidak menceritakan semua detail. Ayu merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Suatu malam, Ayu memutuskan untuk berbicara lebih dalam dengan Irma. "Ibu, aku tahu kau menyayangiku, tapi aku perlu tahu seluruh kebenaran. Mengapa kau meninggalkanku di hutan waktu itu?" tanya Ayu dengan suara tenang, meskipun hatinya berdebar. Irma terdiam, menundukkan wajahnya yang basah oleh air mata. Dia tahu saat itu akan tiba, tetapi rasa bersalah membuatnya sulit berkata-kata. "Karena aku pengecut, Ayu," jawab Irma akhirnya. "Aku takut menghadapi kenyataan. Aku dipermalukan, dihancurkan, dan merasa tidak layak menjadi ibumu. Aku pikir, meninggalkanmu di hutan adalah satu-satunya cara agar kau bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik." Ayu mendengarkan dengan hati yang berat. Meskipun rasa sakit itu menyentuh hatinya, dia tidak ingin menyalahkan Irma. "Ibu, aku tidak bisa membayangkan bagaimana beratnya beban yang kau tanggung. Tapi kau tahu, aku bersyukur telah ditemukan oleh Nagaloka. Tanpanya, aku mungkin tidak akan hidup hari ini. Namun, aku juga bersyukur memiliki kesempatan untuk mengenalmu." Irma terisak mendengar kata-kata Ayu. Mereka berpelukan erat, dan malam itu menjadi titik balik hubungan mereka. Sementara itu, jauh di dalam hutan, Nagaloka merasakan gelombang energi yang aneh. Dia membuka matanya yang bersinar dan melihat ke langit. Ada pertanda buruk. Seseorang telah melanggar batas suci hutan yang selama ini dia lindungi. "Ayu harus tahu," gumam Nagaloka. Nagaloka memutuskan untuk menemui Ayu di desa. Dengan wujud manusianya, seorang wanita anggun dengan rambut panjang keperakan, dia mendatangi rumah kecil Ayu dan Irma. "Ada apa, Buloka?" tanya Ayu, melihat kekhawatiran di wajah ibu angkatnya. "Seorang penyihir jahat telah masuk ke hutan kita. Dia mencari kekuatan kuno yang tersembunyi di sana. Jika dia berhasil menemukannya, itu bisa menghancurkan seluruh desa, bahkan dunia manusia." Ayu mendengar dengan cermat. Dia tahu bahwa ini adalah tanggung jawabnya. Dia tidak bisa membiarkan siapapun merusak keseimbangan yang telah dia jaga selama ini. "Ibu, aku harus pergi," kata Ayu kepada Irma. Irma merasa cemas, tetapi dia tahu bahwa Ayu memiliki tanggung jawab besar. "Hati-hati, Nak. Aku akan selalu berdoa untuk keselamatanmu." Ayu dan Nagaloka kembali ke hutan. Mereka mengikuti jejak energi gelap yang ditinggalkan oleh penyihir itu. Sepanjang perjalanan, Nagaloka menceritakan lebih banyak tentang kekuatan kuno yang disebut sebagai kristal naga, sebuah artefak magis yang dapat memberikan kekuatan tak terbatas kepada siapapun yang memilikinya. Kristal itu disegel oleh leluhur siluman untuk menjaga dunia tetap seimbang. Namun, jika seseorang dengan niat buruk menemukannya, kekuatan itu dapat menjadi senjata pemusnah. Setelah berhari-hari mencari, mereka akhirnya menemukan tempat penyihir itu bersembunyi, sebuah gua gelap yang tersembunyi di tengah lembah. Di dalamnya, penyihir itu sedang melantunkan mantra untuk membuka segel kristal naga. "Dia hampir berhasil," bisik Nagaloka. Ayu tidak membuang waktu. Dengan keberanian yang membara, dia melangkah maju. "Hentikan sekarang juga," serunya. Penyihir itu, seorang pria tua dengan jubah hitam dan mata merah menyala, tertawa. "Kau pikir kau bisa menghentikanku, anak kecil? Aku sudah menunggu momen ini selama berabad-abad." Pertarungan sengit pun terjadi.
Ayu menggunakan semua kekuatan yang dia pelajari dari naga loka, sementara penyihir itu menggunakan sihir gelap yang mematikan. Mereka bertarung di tengah kegelapan gua, dengan cahaya dari kristal naga sebagai satu-satunya penerangan. Ketika Ayu hampir kehabisan tenaga, naga loka berubah ke wujud aslinya sebagai ular raksasa dan melindungi Ayu. Dengan bantuan ibu angkatnya, Ayu berhasil memukul mundur penyihir itu. Namun, sebelum penyihir itu benar-benar dikalahkan, dia melepaskan kutukan terakhir yang mengenai Ayu. "Aku tidak akan kalah begitu saja. Kau akan membayar ini suatu hari nanti," serunya sebelum menghilang. Ayu jatuh ke tanah, lemah dan kesakitan akibat kutukan itu. Naga loka segera membawanya keluar dari gua dan kembali ke desa. Di desa, Irma sangat cemas melihat kondisi Ayu. Dia merawat putrinya dengan penuh kasih sayang. Sementara itu, naga loka memutuskan untuk mengurung kristal naga di tempat yang lebih aman, jauh dari jangkauan manusia. Hari-hari berlalu, dan Ayu perlahan pulih. Namun, kutukan yang diberikan penyihir itu meninggalkan jejak. Ayu merasa bahwa kekuatannya tidak lagi stabil. Kadang-kadang, dia tidak bisa mengendalikan energinya, yang menyebabkan kerusakan kecil di sekitarnya. Meskipun demikian, Ayu tetap bertekad untuk melindungi desa dan hutan. Dia mulai melatih dirinya untuk mengendalikan kekuatannya yang berubah-ubah, dengan bantuan naga loka dan Irma. Di sisi lain, penyihir yang melarikan diri masih merencanakan balas dendam. Dia bertekad untuk mendapatkan kristal naga dan menghancurkan Ayu. Cerita Ayu, Irma, dan naga loka masih panjang. Dunia mereka penuh dengan tantangan, tetapi juga dipenuhi dengan keberanian, cinta, dan harapan. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai, dan masa depan mereka akan terus dipenuhi dengan pertarungan untuk melindungi apa yang mereka cintai. Hari demi hari, Ayu semakin memahami kekuatan yang kini tidak stabil dalam dirinya. Dia tahu kutukan penyihir itu tidak hanya melemahkan tubuhnya, tetapi juga memberikan ancaman besar bagi orang-orang di sekitarnya. Namun, dukungan dari Irma dan naga loka memberinya semangat untuk terus melatih diri. Naga loka, yang selalu menjadi pembimbing Ayu, memberitahu bahwa untuk menghilangkan kutukan itu, Ayu harus menemukan mata air kehidupan, sebuah sumber air suci yang mampu membersihkan segala bentuk energi gelap. Namun, perjalanan ke sana tidaklah mudah. Mata air kehidupan terletak di puncak Gunung Seloka, tempat yang dijaga oleh makhluk-makhluk mistis. "Perjalanan ini akan menjadi ujian terakhirmu, Ayu," kata naga loka. "Hanya mereka yang memiliki hati yang murni dan keberanian besar yang bisa mencapai mata air kehidupan." Irma, yang mendengar rencana ini, merasa cemas. "Ayu, kau sudah melalui begitu banyak hal. Apa kau yakin ingin melanjutkan ini?" tanyanya dengan suara penuh kekhawatiran. "Ibu, aku harus melakukannya. Tidak hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk melindungi desa dan orang-orang yang aku sayangi," jawab Ayu tegas. Ayu memulai perjalanan itu dengan penuh tekad. Bersama naga loka dalam wujud ular kecil yang melilit di lengannya, dia menempuh hutan lebat, lembah curam, dan sungai deras. Sepanjang perjalanan, Ayu menghadapi berbagai rintangan, dari hewan buas hingga jebakan alam yang mematikan. Di tengah perjalanan, Ayu bertemu dengan seorang lelaki tua misterius yang tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggir jurang. Lelaki tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Ki Banjar, seorang pertapa yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam. "Kau mencari mata air kehidupan, bukan?" tanya Ki Banjar dengan suara berat namun penuh wibawa. Ayu mengangguk. "Aku harus membersihkan kutukan ini untuk melindungi dunia dari bahaya lebih besar." Ki Banjar tersenyum tipis. "Perjalananmu tidak hanya tentang kekuatan, tapi juga tentang hati. Kau harus siap menghadapi kebenaran tentang dirimu sendiri." Ayu tidak mengerti sepenuhnya maksud Ki Banjar, tetapi dia tahu bahwa perjalanan ini akan menguji semua yang ada dalam dirinya. Setelah melewati tantangan demi tantangan, Ayu akhirnya tiba di puncak Gunung Seloka. Di sana, dia menemukan mata air kehidupan, yang bersinar biru kehijauan dengan aura magis. Namun, sebelum dia bisa mendekat,
Sosok penyihir yang pernah melontarkan kutukan muncul di hadapannya. "Kau pikir aku akan membiarkanmu menghancurkan rencana besarku?" ujar penyihir itu dengan suara penuh kebencian. Penyihir itu menyerang Ayu dengan kekuatan sihir gelap yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, Ayu, yang telah belajar dari pengalaman dan latihan, melawan dengan semua kekuatan yang dia miliki. Pertarungan itu sangat sengit, dan Ayu hampir kehilangan harapan ketika penyihir itu berhasil menyerangnya dengan energi gelap yang besar. Saat Ayu terjatuh, dia mendengar suara lembut naga loka di dalam pikirannya. "Ayu, ingatlah bahwa kekuatan sejati berasal dari hatimu. Kau tidak sendirian." Mendengar itu, Ayu mengumpulkan semua keberanian dan cinta yang dia miliki. Cinta untuk ibunya, untuk naga loka, dan untuk dunia yang ingin dia lindungi. Dengan teriakan penuh semangat, Ayu memanggil energi alam di sekitarnya. Angin, air, tanah, dan api bersatu dalam harmoni, menciptakan kekuatan besar yang mengalahkan sihir gelap penyihir itu. Penyihir itu akhirnya hancur, berubah menjadi abu yang tertiup angin. Dengan tubuh yang lemah, Ayu berjalan ke mata air kehidupan. Dia menceburkan dirinya ke dalam air suci itu, dan seketika, dia merasakan energi gelap dari kutukan menghilang. Tubuhnya kembali bugar, dan kekuatannya menjadi lebih stabil. Namun, saat dia bangkit dari air, sebuah penglihatan muncul di hadapannya. Dia melihat masa lalunya, Irma yang menangis saat meninggalkannya di hutan, perjuangan naga loka membesarkannya, dan semua pengorbanan yang telah dilakukan orang-orang di sekitarnya. "Aku tidak sendirian," gumam Ayu dengan mata berkaca-kaca. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, serta menghargai setiap hubungan yang dia miliki. Ayu kembali ke desa dengan hati yang ringan. Irma menangis bahagia melihat putrinya kembali dengan selamat. Mereka memeluk satu sama lain, dan untuk pertama kalinya, Irma merasa bahwa penebusan dosanya telah diterima. "Maafkan aku atas semua kesalahanku di masa lalu," kata Irma sambil terisak. "Ibu, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Aku bersyukur memiliki ibu sepertimu," jawab Ayu lembut. Naga loka, yang kembali ke wujud manusia, menyaksikan momen itu dengan bangga. Dia tahu bahwa Ayu telah menemukan jalan hidupnya. Beberapa tahun kemudian, Ayu menjadi pelindung desa sekaligus penjaga hutan. Dia bekerja sama dengan penduduk desa untuk menjaga keseimbangan alam. Irma hidup bahagia di sisi Ayu, menjadi sosok ibu yang penuh kasih sayang. Naga loka kembali ke hutan, tetapi dia sering datang mengunjungi Ayu dan Irma. Penyihir yang pernah menjadi ancaman telah tiada, tetapi Ayu tahu bahwa dunia selalu memiliki tantangan baru. Dengan hati yang penuh cinta dan keberanian, dia siap menghadapi apapun yang datang. Hidup mereka mungkin tidak sempurna, tetapi mereka menemukan kedamaian dalam keberanian, pengampunan, dan cinta.